Ya Nelson itu udah mati, udah membusuk saudara. Tapi kembali Tuhan mengajarkan saya tidak mengandalkan manusia. Walaupun Tuhan bisa pakai manusia Bapak Ibu ya untuk menolong kita. Tapi dalam case saya, Tuhan hanya menyuruh saya untuk surrender, untuk saya pasrah, berserah totali 100%. Dan hasilnya saudara, ini yang saya alami. Saya tidak 10%, tidak 99%, tapi 100% saudara. Nah, malam hari ini saya akan lanjutkan kembali. Saya punya kesaksian my testimony yang kedua, gitu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan yang kedua ini, saudara, saya akan bawa sedikit peristiwa yang pertama, di mana waktu saya sudah mendapat kekuatan dari Tuhan lewat buku atau kesaksian Esther yang di South Korea dengan China Cry, itu yang membuat saya semakin hari semakin confident, semakin ada satu kekuatan di mental saya bahwa Tuhan itu dahsyat untuk saya. Tuhan itu begitu luar biasa untuk saya. Sehingga waktu saya menghadapi hari lepas hari, walaupun saya masih terfikir dengan anak dan istri saya yang sudah meninggalkan saya dan mereka sudah pergi ke Jepang. Dan saya sudah tidak tahu lagi kabar beritanya. Karena waktu itu belum ada secanggih seperti sekarang ini ya, telepon atau apapun namanya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, waktu dalam saya sedang proses mengalami seperti itu, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, aku gak mau lagi tinggal di Indonesia. Aku udah punya merasa malu, perasaan saya benar-benar membuat orang tua saya itu sudah hancur gara-gara peristiwa saya. Sudah jabatan saya hilang, anak istri saya hilang, orang tua saya itu jadi stress out. Jadi double stress karena mikirkan saya. Akhirnya mereka pun nggak tahu lagi siapa yang mau disalahkan. Siapa lagi yang mau di-blame seperti ini. Mereka hanya pasrah. Dalam kondisi seperti itu, walaupun saya sudah diberikan kekuatan bahwa konsekuensinya saya tidak akan mau lagi bertemu dengan mertua saya untuk sungkem atau apapun namanya. Tapi saya bilang, Tuhan, saya mau keluar dari Indonesia. Saya nggak mau di daerah mungkin Kalimantan atau Irian gitu. Tapi saya nggak tahu di daerah mana, mau kemana. Saya nggak ngerti. Belum ada clue, belum ada ide saya mau entah ke Amerika atau mau ke Eropa atau saya nggak ada, atau mau ke Korea atau mau ke China, saya nggak ngerti, saya nggak tahu, nggak punya bayangan saudara. Hanya saya mengatakan seperti itu. Setiap minggu saya itu lihat peta, saudara ya, saya lihat peta. Oh, anak saya udah di Jepang, oh istri saya udah di Jepang, jauh ya. Saya lihat peta itu ya, peta gitu. Oh ini Indonesia jauh ya, terus nanti kalau aku nanti mau ke sana lagi gimana ya, ada nggak duitku gitu ya kira-kira. Tiba-tiba waktu saya melihat peta itu, Bapak Ibu, ada suara yang membuat saya diingatkan bahwa Nelson gitu ya, berbicaranya kuat. Kamu coba lihat ke bawah gitu ya. Setelah saya lihat petanya Jepang, saya disuruh turun ke bawah. Saya lihat gitu. Tiba-tiba saya lihat ada benua Australia. Waktu saya bilang, kamu pergi ke Australia. Wah, waktu saya lihat, saya dikatakan seperti itu, saya lihat peta Australia ya. Mau kemana? Kotanya banyak, saya nggak pernah ke Australia, saudara belum pernah. Saya lihat ada Melbourne, ada Perth, ada Brisbane, ada Darwin. Saya lihat pertama Darwin, ini yang dekat ke Indonesia. Tapi saya nggak tahu mau kemana. Tapi saya liatin semua, seluruh peta-petanya saya lihat. Habis saya lihat seperti itu, Tuhan suruh kamu ke Melbourne. Saya kaget. Waktu dibilang ke Melbourne, saya mikir gini, siapa di Melbourne? Ada kawan saya nggak? Ada saudara saya nggak? Gitu ya. Tapi karena saya dari awal pertama Tuhan sudah sering ngomong berbicara kepada saya manut. Saya hanya yes Lord, saya mau follow apa yang kata dia, gitu ya. Langsung saya telepon emak saya bilang, Mam,
Aku mungkin dalam bulan-bulan ini aku nggak di Indonesia lagi. Aku mau pergi ke Melbourne, ke Australia. Orang tua saya bingung. Kamu punya teman di sana? Nggak ada. Punya atau saudara atau siapa? Nggak ada. Terus kamu kok nekat ke sana? Aku nggak tahu, Ma. Aku bilang. Hanya Tuhan lewat hati saya menyuruh saya harus ke sana. Mama saya diam. Oh gitu ya. Kamu nekat? Ya Tuhan katakan gitu ya. Aku nggak tahu mah caranya gimana. Pokoknya Tuhan sudah ngasih tahu. Dia tunjukkan petanya ke kota Melbourne. Aku nggak tahu kenapa nggak ke kota Sydney, kenapa nggak kota Perth atau Tasmania. Pokoknya Melbourne dia bilang itu. Mama saya bilang ya udah. Bingung mungkin mama saya ya. Udah. Saya siapkan paspor saya, semua saudara. Sebelum paspor itu turun, dari saya masukkan hari Senin, hari Jumat keluarnya, saudara. 2 hari kemudian mama saya telepon. Dia bilang begini, Sen, kemarin saya di Medan ikut ada pesta perkawinan saudara gitu ya. Jadi mereka kumpul, saudara-saudara saya itu waktu yang kumpul mereka bertanya, mereka bilang sama emaknya saya, gimana Nelson sekarang kondisinya? Sudah baik, tapi dia nggak mau tinggal lagi di Indonesia. Dia mau keluar katanya. Kenapa begitu? Dia katanya udah stres, dia nggak mau, pokoknya tinggalkan di Indonesia katanya. Oh iya, kemana gitu? Ke Australia. Di mananya? Di Melbourne. Wih, ada saudara? Nggak ada. Ada teman? Nggak ada. Lu kok nekat ini anak gitu ya? Nggak tahu tiba-tiba dalam percakapan itu, saudara-saudara saya semua, ada satu sepupu emak saya, tapi saudara-saudara lah ya, orang Medan itu seperti itu, dari saudara ke saudara gitu. Ngomongnya gini, saya juga punya saudara, kakaknya saya katanya, di Melbourne. Nanti saya minta alamatnya ya, biar saya kasih sama Nelson gitu katanya. Mama saya kaget, iya, dan benar, dapatlah alamat itu, dikasihlah sama saya. Di situ saya percaya saudara. Kenapa? Waktu Tuhan suruh saya dibilang Melbourne, ternyata sudah ada jauh sebelumnya Tuhan tahu bahwa saya punya family dari emak saya, punya saudara di Melbourne. Sehingga alamat itulah saya dapat. Saya senang sekali. Saya rasanya thank you mom, aku bilang sama saudara itu ya, aku terima kasih dikasih alamatnya. Sampai aku bilang, wah dasar Tuhan ya, luar biasa. Tuhan suruh ke Melbourne, tahu-tahu 2 hari kemudian saya dapat alamat untuk menjumpai dia ke sana. Even though saya tidak kenal sama dia, saudara. Bagi saya nggak jadi masalah. Yang penting ada alamatnya, namanya, identitasnya lengkap. Saya nggak takut ke Melbourne. Walaupun bahasa Inggris saya, saudara ya, masih pas-pasan. Karena saya belajar bahasa Inggris darurat, saudara. Karena dadakan kan, mau pergi ke Australia. Anyway, saya siapkan berangkat semua. Saya naik pesawat ke Melbourne, saudara. Di Melbourne, pertama kali saya di pesawat itu, bule semua ya, saudara. Tiba-tiba, saudara, kira-kira mau nyampe lebih kurang 30 menit, pilotnya kasih announcement bahwa bentar lagi pesawat akan landing. Gitu ya. Waktu mau landing seperti gitu, saya buka ini alamat, saudara ya. Wah, ini alamatnya. Wah, baru saya sadar. Kenapa nggak waktu di Indonesia saya tanya gimana caranya perginya ke rumah itu? Naik bus apa? Nomor berapa ongkosnya? Saya nggak tanya karena saya saking excitednya saudara ya. Dapat alamat itu aja pun saya senangnya luar biasa. Saya lupa kesananya tuh pakai apa? Naiknya pakai apa? Ngomong Inggris saya juga belum lancar. Waduh, saya stres saudara. Saya stres, Tuhan tolong aku Tuhan di kamar mandi itu saya sambil sikat gigi renungkan lagi, aduh Tuhan jantung saya mau copot saudara. Pakai apa saya? Bahkan waktu saya keluar dari toilet, saya tanya sama pramugari, Mbak pramugari saya bilang, tahu nggak ini alamat ini? Waduh Pak, saya nggak tahu Pak, kalau pesawat kami nyampe di Melbourne itu kami langsung ke hotel, itu pun di kotanya katanya. Jadi Mbak nggak tahu, kami nggak tahu. Wah, saya stress out. Begitu pesawat landing, saudara, keringat dingin saya. Jantung saya berdebar, bar. Kemana saya mau tanya? Siapa saya mau tanya? Kalaupun saya tanya gitu, mungkin saya nggak jelas apa yang dibilang mereka. Dengan bahasa Inggris itu ya, saudara. Saya tarik napas, saudara. Kira-kira 20 meter sebelum nyampe di imigrasi, saya ketakutan.
Saya bilang, Tuhan, saya nggak berani masuk, Tuhan. Saya takut, Tuhan, nanti sampai keluar dari imigrasi, kemana saya? Gitu. Kebetulan ada di sebelah dekat imigrasi itu, sebelah kiri saya itu ada toilet, ada space di situ. Saya hiding, sembunyi di situ sambil berdiri, sambil saya nangis. Tuhan, tolong aku, Tuhan. Aku nggak tahu ini, Tuhan, kemana gitu. Dalam kondisi seperti itu, saudara, suara yang tadi di dalam itu tadi ngomong lagi, saudara. Nelson toleh ke belakang, numpang tanya sama yang di belakang, ada orang Indonesia. Saya waktu toleh ke belakang, saudara, satu orang, terus tahu saya orang Indonesia, udah sepi, kanan kirinya orang bule gitu ya, tapi tahu saya itu orang Indonesia, saya langsung hampiri, saudara. Saya bilang, excuse me mas, mas dari Indonesia ya? Oh iya, dia juga kaget kok tiba-tiba saya tegur ya. Saya tegur, saya kasih alamatnya, mas tahu nggak ini alamat ini? Saya nggak tahu. Aduh, terus gimana? Jangan takut. Saya udah kenalan, dia dari Jogja gitu ya. Dia bilang, nanti kita keluar dari imigrasi, nanti ada om saya yang menjemput saya, kita tanya, waduh, saya bilang thanks God, gitu ya. Berjalan kami berdua keluar dari imigrasi. Nah, sampai di luar, ketemulah sama omnya. Saya bilang, Tuhan, thank you. Saya bilang, mas, ini ada alamat yang saya mau akan kunjungi ke rumah dia, tapi saya nggak tahu alamatnya ini ada, pakai apa, berapa ongkosnya, berapa jauh, gitu ya, saudara gitu. Terus dia kita lihat, wih, jauh banget, dia bilang gitu. Waktu dia bilang jauh banget, lutut saya langsung lemas, saudara. Aduh Tuhan, gimana ini, pakai taksi berapa ongkosnya, pakai bus berapa kali nyambung gitu ya. Dia tahu, saudara. Terus dia bilang gini, nggak usah takut mas Nelson, ke rumah saya, nanti istirahat, nanti sore akan saya antar. Waduh Tuhan, amazing God, amazing Lord gitu ya. Saya sama datang ke rumahnya, saya dikasih makan, saudara. Saya nggak kenal kan. Saya terus terkagum-kagum dengan Tuhan. Wow, amazing God, aku bilang gitu. Saya dikasih makan, istirahat dulu mas Nelson. Nanti sore aku akan telepon, dia udah di rumah. Karena biasanya seperti gini pasti dia kerja. Oke, aku bilang, yes. Saya tidur nggak bisa tidur, saya renungkan, Tuhan, Kau tidak biarkan aku ya. Mulai dari start yang kecil, mulai start dari Melbourne sampai dari Indonesia sampai saya dibawa ke sini, Tuhan tidak biarkan aku. Ajaibnya bahwa Tuhan, di situ semakin yakin saya bahwa Tuhan tidak tinggalkan saya. Anyway, setelah sore saya diantar ke sana. Kira-kira jauhnya Jakarta Tangerang kali ya. Puralamo jauh, saudara, benar. Saya udah rasanya kayak malu, kayak mana gitu ya, aduh Tuhan gitu. Tapi Tuhan pakai mereka baik sekali, saya diantar. Nyampe lah saya di rumah itu. Saya mau kasih duit, dia tidak terima, saudara. Udah Mas Nelson. Dia bilang, ya wes ya, terima kasih. Saya salam. Saya ketemu lah sama om saya itu yang dikasih alamat itu. Saya pertama kali ketemu ya, saudara. Ketemu, saya dijamu, dikasih makan segala macam. Tapi malamnya dia bilang begini, Nelson, saya punya rumah 2. Kebetulan ada student yang tinggal di rumah saya 1 lagi, kamarnya 3. Mendingan kamu tinggal di situ aja. Jadi kamu lebih convenient bersama dengan dia, namanya Bram dari Manado gitu ya. Oh, oke. Ketemu saya, ngobrol, saya diterimalah di rumah itu, Bapak Ibu. Saya diterima dengan Bram, tapi saya khawatir, ada takut, bagaimana saya harus bayar. Saya katakan gitu. Langsung saya bilang, Bram, saya bayar berapa di rumah kamu? Apa dia bilang, saudara? Kembali lagi mujizat Tuhan, saudara. Saya sudah telepon Bapak di Indonesia, katanya ya. Dia student ya, Bram ini student. Dia bilang, terima aja Mas Nelson di rumah. Nggak usah cas, nggak usah minta uangnya, listrik, air, gas, atau apapun katanya. Kasih free. Waduh. Lagi-lagi Tuhan, kita memang ajaib, saudara ya. Tidak dibiarkannya saya sampai rontok gitu, saudara. Saya akhirnya tinggallah sama dia. Nah, berapa bulan kemudian Bram ini pindah ke Queensland, Gold Coast. Karena dia selesai bahasa English course-nya, dia pindah ke sana. Dan saya berdua dengan calon mantunya si Om
yang punya rumah itu. Namanya Heri. Dan kebetulan setelah 2 bulan saya di rumah itu, saya pindah dengan si Heri itu di rumah di kota, istilahnya tinggal di kota itu. Nah di situ saudara saya ke gereja. Saya sudah mulai ke gereja, ikut di sana. Gereja itu sekitar 75% orang Indonesia, 25%-nya orang Aussie, orang bule gitu ya. Tapi selama saya ke gereja saudara, saya ada perasaan datang ke gereja, amin, amin, terus fellowship. Tahu gereja bule? Nggak tahu aku di Amerika, Bu Keti ya. Kalau gereja fellowship di sini ada makan finger food-nya ya. Finger food, duduk, ngobrol, ngerokok, gitu ya. Macam lagi kayak gitu. Ada saya perasaan boring. Aduh kalau kayak gini, karena saya kepingin mau belajar. Karena kan saya totally nggak ngerti ya. Apa itu Yesus? Itu yang menyebabkan saya jadi murtad gitu ya. Saya kepingin ada yang mengajarin saya, ada yang mendidik saya, ada yang mementor saya sehingga saya mengerti gitu. Lebih kurang hampir 5 bulan saudara, nggak ada saudara. Hanya begitu-gitu aja datang ke gereja, duduk-duduk, makan, pulang. Begitu aja. Pas di bulan Agustus itu adalah musim yang dingin. Tiba-tiba teman saya yang satu gereja yang sering saya duduk bilang gini, Sen, nanti ada seorang militer, dia ngambil S2 di Melbourne, ngambil sekolah bisnis, tapi dia militer, pangkatnya mayor, namanya Victor katanya. Dia kemarin ngobrol sama saya, dia mau datang. Oh gitu, wah selesai service gereja, saya datangi dia, saya bilang izin menghadap. Waktu itu saya gaya saya masih militer saudara ya, musik gitu ya, karena dia pangkat mayor, senior saya, walaupun saya nggak kenal. Saya menghadap, saya bilang izin menghadap, mayor saya Letnan 1 Infanteri Nelson Pelawi gitu, tapi sudah retired gitu. Kaget dia, kamu gugus tentara ya? Iya. Nah saya ceritakan semua kehidupan saya. Tiba-tiba dia bilang begini, saya bilang gini, lantas Mas Victor ngapain di gereja kami datang? Selama ini gerejanya nggak di mana? Saya bilang itu. Saya disebutkan ya gerejanya, gereja ini. Terus saya datang ke sini, tiba-tiba dia bilang, saya disuruh untuk menginjili. Ada satu orang di situ yang namanya Roni, saya kenal. Nah Roni ini adalah seorang Palembang, istrinya orang Timor, yang tadinya mereka Islam berpisah, Islam satu, Kristen satu. Rupanya Mas Roni ini melihat penglihatan Yesus, ya, sehingga dia bertobat, dia terima Yesus dan dibaptis, tapi tidak ada yang ngajari, persis seperti saya gitu. Akhirnya Bapak Ibu, Pak Peter bilang gini, wah ajaib Tuhan katanya. Ternyata ada lagi satu jiwa sepertimu katanya kan, yang perlu dididik katanya. Jadi at least Bapak Ibu ya, 2 orang yang belajar basic tentang Alkitab gitu ya. Saya dengan Mas Roni tadi. Dan setiap hari Senin kami adakan di rumahnya Mas Roni gitu ya. Gitu. Dan si Heri yang calon mantunya Om juga ikut. Tapi Heri kan udah Kristen. Dia memang dari sononya udah ada Kristen jadi ikut. Jadi kami belajarlah basicnya apa itu perjanjian lama gitu ya. Perjanjian baru, cerita ini semua gitu ya. Nah, saya merasa senang sekali karena saya dapat sesuatu yang luar biasa gitu ya. Walaupun di dalam perjalanan saya belajar di situ saudara, saya sering kadang-kadang malu gitu ya dengan Heri. Karena kadang-kadang kan Pak Peternya coba lihat di Hezkiel sekian nomor sekian katanya kan. Saya kan masih baru gitu. Hezkiel itu yang saya tahu juga perjanjian baru namanya sedikit populer ya, Petrus, Paulus gitu ya. Tapi kalau udah nama-nama perjanjian lama kan agak susah, dan dulu Alkitabnya tidak ada marknya, tidak ada cap-capnya gitu ya gitu. Jadi manual bukanya juga berat gitu. Jadi pernah saya waktu itu cari Hezkiel, itu siapa lah Hezkiel. Saya cari saudara nggak dapat. Saya bilang, Pak, kok nggak dapat Pak Hezkielnya? Wah, Alkitab kamu beda ya dengan Alkitab saya. Jadi saya pikir waduh malu sekali gitu ya. Si Herinya udah dapat karena dia ada Kristen, dia cari Hezkiel langsung dapat. Saya juga gitu. Nah disuruh doa juga kita nggak ngerti, jadi kita suruh belajar doa, belajar berpuasa. Jadi semua itu selama 6 bulan 8 bulan itu saudara completely
kami diajari benar-benar dari basic, benar-benar dari zero. Ya, cara buka Alkitab juga ngerti. Semuanya kita diajari totally ya. Sehingga kalau ada misalnya udah 4 bulan, 5 bulan kita udah mulai mengerti sedikit gitu. Jadi kalau ada misalnya makan-makan di rumah-rumah teman yang sedang berkunjung gitu ya, sering kita dua dengan Roni ini jadi ini pick gitu ya, dipilih gitu. Nanti kalau makan lu yang berdoa Nelson ya. Nanti kalau yang ini kamu ya Roni. Kita senang banget. Jadi kita praktis gitu ya. Makan aja disuruh berdoa, praktis. Itu juga gugupnya luar biasa saudara ya. Gugupnya luar biasa gitu. Mau bilang apa gitu ya. Benar-benar itu nervous breakdown gitu ya. Gitu. Tapi ya puji Tuhan pelan-pelan karena praktis ya. Misalnya mau pergi rame-rame, Nelson berdoa, Roni berdoa, biar kita sampai tujuan dengan tidak kurang satu apapun. Nah lama-lama saya senang. Saya senang bisa praktis. Ya, Nelson disuruh doa, saya senang gitu ya. Makan saya senang, apalagi doa makan saudara. Doanya cepat, singkat, yang penting cepat makan saudara. Sorry. So, hari demi hari saya semakin luar biasa dididik Tuhan di situ. Pas hampir 2 tahun, Pak Victor selesai dari sekolah, dia dapat Master of Business and Economy, ya. Sebelum dia pulang, si Hari mengundang Pak Victor untuk datang ke rumah kami seminggu. Sekalian kami dididiknya dan sekaligus Bapak Ibu, kami dimasai makanan untuk stok. Karena kami dengan Harry berdua, waduh makanan yang ngaco saudara. Saya masak perang saudara, kadang kurang garam, kurang ini, nggak ngerti saudara ya. Nggak tahu lah saudara, pokoknya waduh si Harry-nya juga kayak gitu. Jadi makan sering terancam kami. Jadi kalau ada hari Senin lagi FA, belajar Alkitab, di situ kami makan saudara. Jadi Ibu Victor itu ngerti banget gitu ya. Kalau kami itu sering krisis makan gitu ya. Kadang-kadang beli takeaway gitu ya, beli takeaway-nya dikit-dikit makannya gitu. Sehingga waktu beliau mau pulang ke Indonesia seminggu dia di rumah itu, dia tiap hari masak. Waduh, taulah orang Manado ya, masaknya enak-enak gitu. Hampir sama dengan masakan Medan ya, asin-asin gitu. 2 hari dia sebelum pulang, dia bikin stok kami dari rendang, ayam, macam ikan wuku. Waduh, saya saudara hampir setahun saya nggak pernah makan yang enak-enak saudara. Makannya krisis, makanan tentara terus saudara, yang kurang-kurang garam semua. Jadi pas malam hari Sabtu, kita makan besar saudara. Selain stok yang sudah disimpan untuk 3 bulan, hari ini malam ini kami makan ikan saudara, ikan wuku. Dan Ibu Victor masak ikan kepala ikan. Dia bilang gini, aku senang masak kepala ikan biar untuk kamu makan, dan kamu orang Medan kan, karena aku pernah ke Medan katanya. Nah aku bikin seperti ini, kepalanya gede. Yang makan kepala ikan itu cuma saya. Yang lain-lain itu anak Pak Victor yang 3 orang itu enggak. Si Eri juga enggak, Pak Victor dengan istrinya juga enggak. Jadi saya aja makan ikan itu tadi yang besar, yang rasanya luar biasa ya saudara ya. Lihat warnanya aja pun saya benar-benar wow, so delicious. Nah waktu saya makan saudara ya, saya gelap mata. Greedy gitu ya, nggak hati-hati. Kenapa saudara? Namanya udah kepala ikan ya, dagingnya kan sedikit ya, kan lebih banyak durinya. Tapi karena memang dari kecil saya suka makan seperti itu saudara ya, saya enjoy, saya menikmati. Beda dengan bule. Kalau bule daging yang dimakan, tulangnya dibuang. Beda dengan saya, yang saya makan tulangnya, beda ya gitu. Tapi anyway saya makan, udah nggak lihat keliling lagi, fokus mata saya rakus makan gitu ya. Ternyata ada tulang ikan itu tajam saudara, lengket di sini. Waktu lengket saya sampai batuk gitu. Yang orang yang tadi duduk itu ada 7 orang di situ ngelihat saya. Mereka tahu tulang itu lengket. Lantas Pak Victor ngambil action. Dia katakan, ambil nasi putih. Nasi hangat. Makan itu. Makan, saya makan. Telan gitu ya. Maksudnya biar supaya tulang itu lepas. Gitu. Saya makan lagi. Perasaan saya
Udah lepas, udah oke gitu. Saya lanjut lagi, saudara ya. Waktu saya lanjut makanan itu, saudara, kan kepala ikannya kan kayak kari pedas gitu ya. Stuck di sini, saudara. Pedas. Saya nggak sanggup. Saya coba lagi. Langsung saya dengan berat hati, Pak Victor, sorry saya bilang. Udah nggak kuat saya. Pedas banget, sakit sekali. Nah, karena mereka makan, dia bilang, ya oke. Nah, rumah yang tempat share itu double story, bertingkat. Saya naik ke atas, saya tidur. Waktu saya tidur, saudara, saya menggigil. Karena kan sudah infeksi ya, sudah ini. Kira-kira setengah jam kemudian, Pak Victor selesai makan, semua mereka dengan anaknya. Anaknya udah SMP, SMA gitu ya, jadi udah gede ya. Anak ini dididik benar luar biasa. Jadi mereka ikut berdoain saya dalam nama Yesus, Nelson sembuh, ditopang tangani, Nelson sembuh gitu. Oke, anyway mereka turun lagi. Malamnya saudara nggak bisa tidur, perih, dan anehnya saya nggak dikasih painkiller, ya, nggak dikasih painkillernya atau Panadol. Entah lupa, saya juga nggak berpikir gitu. Saya sudah hanya fokus ke aduh Tuhan, seperti gitu ya, sakit. Itu totali hampir 70% saya itu energi saya hilang, drop. Ya. Nah, besok hari Minggu kami ke gereja. Pak Victor sekalian permisi, dia mau pulang ke Indonesia. Jadi istilahnya itu mohon pamit ya, mohon pamit. Anda bisa bayangin, itu dipak makanan banyak semua, saya nggak bisa makan. Saya ikut datang tapi pakai jaketan. Saya pakai datang gitu ya, jaketan, sakitnya luar biasa. Saya udah nggak tahu lagi apa-apa. Saya hanya Tuhan, tolong Tuhan. Orang benar-benar enjoy di situ ya, main gitar, menyanyi. Karena perpisahan dengan Pak Victor, karena Pak Victor ini orangnya humble, orangnya benar-benar genuine, suka menolong. Jadi orang begitu senang sama dia. Saya hanya duduk di pojok sambil kedinginan. Saya nggak bisa lihat lagi. Saya udah dari tadi malam udah lemas. Dan malam itu pun udah nggak makan lagi, saudara. Kenapa, saudara? Waktu saya makan, pedas sekali, saudara. Sakitnya luar biasa. Itu seperti apa ya, saudara ya? Kalau saudara misalnya tergores, ya, terus dikasih air segitu, pasti perih. Ya, pasti perih. Sama, apalagi di sini, saudara. Yang di sini basah terus ya. Gimana saya menahan sakitnya? Tapi anyway, saya maju terus gitu ya. Nah, saya minta tolong sama teman-teman yang ada deh. Karena yang semua kita itu party itu tadi, itu semua orang gereja. Dan saya minta tolong agar saya besok dibawa ke dokter, ke klinik untuk dicek what was going on of this one, gitu ya. Jawaban mereka satu-satu, wah besok kan Senin saya kerja. Yang ini saya kerja, yang ini saya kerja. Semua mengatakan saya kerja. Sementara besok hari Senin, Pak Victor sudah berangkat ke Indonesia ke Melbourne Airport. Jadi total saya tidak punya lagi orang yang harus saya minta tolong. Karena waktu dalam keadaan gitu, mereka tahu saya menggigil. Tapi mereka bilang, I'm sorry, Nelson, I can't do that. Dia bilang gitu, I cannot help you because tomorrow I have to go. Saya pergi kerja, katanya gitu. Ada kecewa, saudara? Ada, saudara. Saya pikir, aduh, gimana? Ya udah, saya pasrah. Pulang lari minggunya. Hari Seninnya Pak Victor berangkat jam 10 ke airport. Hari Seninnya, saudara, worse. Makin worse. Bayangin, saudara, kalau di sini koyak, ya, pasti kita bersihkan dulu, kita obati ya. Kalau di sini gimana, saudara? Ini kan basah, ini kan, I'm sorry, air ludah kita kan ada di sini. Gimana gitu ya? Malamnya nggak bisa tidur dan total saya udah nggak makan lagi, saudara, nggak bisa lagi makan. Ya minum air dikit aja. Ini contoh gini ya, saya minum sup gitu sedikit. Saya harus struggle dulu, gitu ya. Habis itu gini lagi, gitu ya. Saya sampai mikir, kenapa ya nggak ada orang yang bawa saya ke klinik, dikasih biar antibiotik atau apalah namanya gitu, nggak ada, saudara gitu ya. Saya seperti dilepasin aja seperti kayak gitu. Ya wis lah, saya pikir. Nah, berarti hari Minggu ya, katakan hari Minggu udah total nggak makan. Hari Senin nggak total makan. Hari Rabu, saudara,
worst-nya, modern worst. Parah, gawat. Saya tidak bisa lagi berdiri. Kenapa? Ternyata, saudara ya, selain yang sakit di sini, ternyata di ulu hati saya, saudara, sakitnya luar biasa, seperti dicucuk. Sehingga saya itu lebih enak gini, ngerungkel ya, daripada berdiri. Kalau berdiri, gitu, kayak sesak napas. Tapi bukan sesak napas, tahu seperti dicubit, saudara, dicubit gitu, tapi nggak dilepas, nempel dia, nempel, terus nanti lepas lagi. Berapa menit lagi, cik, dipinch gitu lagi ya. Saya teriak, saudara, saya sudah tidak bisa lagi, kaki saya lurus, saya ngerungkel gitu. Karena nggak kuat itu, udah hari Rabu, saya bilang sama si Eri, saya bilang, please, ini udah jam 6, berarti mereka sudah pulang kerja gitu ya. Tolonglah satu orang ditelepon untuk saya dibawa ke dokter, saya bilang kayak gitu. Si Eri inisiatif langsung diteleponnya satu orang. Dia bilang, Mas tolong dah, ini Nelson sudah makin worse. Mulai hari Senin dia nggak ada yang bawa ke dokter. Hari Selasa ini udah Rabu, nah sekarang nih. Nah karena mereka kasihan, mereka datang. Waktu mereka datang Bapak Ibu ya, saya dipapah, saya digotong saudara. Ari sebelah kanan, si masih di sebelah kiri. Di mobil saya udah gini saudara. Karena kalau udah gini, gitu ya. Sampai saya di klinik saudara. Sampai saya di klinik, dokternya ngecek saya. Waktu dilihatnya ini saudara, dia bilang, waduh, udah infeksi, udah merah, udah serem lah dia bilang. Tapi dia bertanya ini kamu sakit? Katanya, iya. Lu hati kenapa? Katanya. Diambilnya air, suruhnya minum saya. Coba kamu minum, saya minum. Kan dari sini pun udah sakit, gitu ya. Begitu sampai sini saudara, saya teriak kok. Dokternya langsung, oke, saya ngerti, dia bilang. Tulang yang kamu makan itu scratching ke sini. Waktu scratch ke sini, dia nempel di sini. Nah, pertanyaannya katanya, apakah tulang itu tadi sudah lepas masuk ke usus kamu, ke perut kamu, atau masih nempel? Dia bilang, nah, the solution is kamu besok pergi X-ray, dicek. Kalau nanti di X-ray itu dilihat kalau tulangnya memang sudah tidak ada, ya, saya akan kasih obat yang sangat tinggi dosisnya biar sembuh. Jadi hasil X-ray ini besok kamu, saya baru bisa tahu, kata dokternya. Nah, tapi kalau masih nempel dari situ, berarti kamu harus dioperasi dulu, buang itunya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus, begitu dengar namanya operasi, jantung saya mau copot. Why? Saya nggak punya uang. Status saya mesti visa turis. Saya tidak punya insurance. Kalau orang masuk ke rumah sakit, even di Amerika, di Eropa, tanpa insurance, saudara ya, kecuali orang lokal, itu free. Kalau saya statusnya orang overseas, nggak ada itu saudara, itu dicasnya mahal saudara. Contoh, saya kasih contoh. Kemarin ada orang Indonesia datang sebelum COVID. Mereka jalan seminggu, 2 minggu di Melbourne, di Sydney. Tiba-tiba seorang perempuan nggak tahu kolaps. Masuk rumah sakit hampir 2 bulan saudara. Ya, kami seluruh orang Indonesia di Australia berpatungan untuk membantu dia. Karena apa? Dia nggak punya asuransi. Dokternya ngecas itu mengerikan saudara. Ya, sampai emaknya kebetulan dia orang Kristen. Dia menghimbau, tolong Bapak Ibu. Saya sedih dengarnya. Kami patungan semua membantu ibu itu. Anaknya dia. Kami dari gereja ke gereja kayak gitu. Bantu dia. Karena ibu ini udah kolaps. Nggak bisa bangun, bayangin di rumah sakit kolaps begini saudara. Nggak sadarkan diri gitu ya. Unconscious. Berapa biayanya per hari. Dan dia bukan citizen. Dan bukan lokal Australia. Berapa ribu bayarnya saudara. Tapi puji Tuhan saudara ya.
Rupanya dokternya kasihan, free. Bayangin. Nah, anyway, saya balik dengan cerita saya. Persis seperti gitu. Sehingga saya begitu dibilang harus di X-ray, nggak ada duit saya. Dan yang membawa saya ini pun tentu getar. Dia nggak mau dong. Kalau besok dibawa ke X-ray, terus bayarannya terus nggak ada duit saya, dia yang handle. No way. Ya, nggak mau. Sehingga setelah itu langsung saya dibawa pulang, saudara. Saya dibiarkan lagi di rumah. Saya tanya, Mas, Mbak, besok kita ke dokter untuk X-ray. Enggak, doa aja. Oh, come on, man. Saya pikir, wah hebat benar ini fight-nya orang ini ya. Saya nangis, saudara. Saya nangis malam itu. Saya bilang, Tuhan, bagaimana mau tahu besok dokter kalau ini mesti di sini? Masa dokternya bilang, udahlah, nggak perlu X-ray, langsung kasih obat. This is dangerous. Ini kan bisa membahayakan diri saya. Tapi kalau saya nggak dibawa ke dokter, terus saya ngapain? Saya mau diapain? Tinggal nunggu mati dong. Ya kan? Simple. Nggak ada choice, saudara. Saya ditinggalin. Saya dibiarin, saudara. Hari Rabu itu. Kamis pagi, saudara. Kamis pagi. Saudara bisa bayangin. Hampir mati saya. Saya sudah keringat dingin. Saking sakitnya Bapak Ibu ya. Saking sakitnya. Saya mau bilang gini Bapak Ibu. Saya waktu di militer pernah dilatih sama Kopassus. Pasukan Komando Khusus. Ya, untuk ngambil private. Paratrooper. Kami dibantai. Dikerjain sama pelatih itu saudara. Dalam keadaan capek, letih, haus. Dia suruh ambil air dari tempatnya air kita. Diangkat. Tidak disuruh minum, dibuang, saudara. Percikan air itu aja, ces gitu aja, rasanya syukur luar biasa, ya. Itu kita istilahnya itu benar dibantai sama di Kopassus waktu kita latihan itu. Saya kuat, saudara. Mau bukit berapa, pet berapa, senjata berat, helmet saya berat, ditendang sama Kopassus. I'm sorry Kopassus, ya gitu, saudara. Saya kuat, saudara. Tapi ini, saudara. Total saya give up. Saya nyerah. Hanya air mata saya keluar, saudara. Saya nangis. Tuhan, ambil aku. Ambil aku, Tuhan. Udah cukup. Anak istriku udah hilang. Udahlah. Biar gak kulihat lagi penderitaan, Tuhan. Bawa aja aku, Tuhan. Selesai. Aku berdoa terus. Aku berdoa, Tuhan. Sembuhkan. Nggak sembuh, saudara. Besoknya, saudara, hari Jumat. Aku dari atas, karena aku bilang tadi rumah itu kan level 2 ya. Aku turun ke bawah. Ada karpet persis kayak di belakang saya. Persis, saudara. Saya pakai selimut. Saya tutup, saya ngerungkel, saudara. Ngerungkel sambil nangis. Sambil saya puji-pujian. Tuhan, udah hampir seminggu tulang ini nanti gimana Tuhan? Kalau busuk gimana? Udah, nanti aja Tuhan. Kira-kira jam 9 pagi Bapak Ibu. Sherry-nya turun. Sherry lagi kuliah di Swinburne. Anak calon om itu ya. Dia kuliah ambil IT, Information Technology. Nah, waktu dia datang persis meja seperti ini. Dia datang ke situ. Dia bilang gini, Mas Nelson, I'm sorry katanya. Aku banyak PR ini, jadi aku mau pakai komputerku. Jadi, ya sorry ya kalau suara komputernya nanti ketikannya bunyi. Maaf, dia bilang. Ya, oke lah. Jarak aku dengan dia, saudara ya. Persis ini meja yang saya duduk, di depan itulah aku duduk, saudara. Ya, lebih kurang 2 meter. Di depan itu ada karpet. Aku bilang itu, aduh. Dengar suara ketikannya, saudara ya. Tak. Karena dia mau berangkat kuliah. Jadi dia berangkat kuliah itu kira-kira sore, saudara ya. Dia sore, dia ikut kuliah. Jadi dia kerjain tugas dia itu ya. Suaranya itu bikin saya headache, saudara.
Sampai saya pikir, aduh si Eri ini nggak pengertian sih ya gitu. Tapi anyway saya accept aja ya, oke lah. Sambil saya ngerungkel gitu, sambil saya ngerungkel nangis, bernyanyi, puji Tuhan. Ya, pasrah, bentar lagi mati. Karena saya berpikir ini pasti busuk, tulang itu tadi gitu ya. Karena nggak kuat saya bilang sama Eri, saudara, Eri, kalau saya mati, ya, ini alamat saya di Indonesia. Nomor telepon bapak saya, telepon ibu saya. Si Eri takut. Mas Las sudah mati pun katanya. Lah nggak ada yang bawa ke rumah sakit. Even saya ke toilet aja udah nggak bisa, saya bilang gitu. Apalagi ini memang saya nggak mau lagi minum, saudara. Udah berapa? Berarti totalnya hampir 5 hari, saudara, nggak makan, saudara. Bayangin 5 hari gitu. Si Eri bilang, aduh jangan gitu Mas Nelson, jangan gitu. Dia pun juga nggak bisa kasih komen banyak, karena apa yang mau dia lakukan? Mati, pasrah. Dalam keadaan seperti itu saya, saudara ya, saya tutup mata saya, saudara. Saya tutup, kadang saya buka, saya tutup, sambil air mata saya keluar. Saya nggak tahu berapa menit kemudian, tiba-tiba waktu saya tutup mata saya, blak gitu, tiba-tiba ada yang angkat, saudara. Saya waktu itu nggak tahu, saya pikir waktu diangkat itu the whole body, semua badan saya ini diangkat gitu ya. Waktu itu saya pikir gitu. Kenapa, saudara? Kalau saya diangkatnya semua the whole body itu, ya mungkin Eri kan di depan saya, ditengoknya Nelson hilang, ya mungkin dia pun kabur, saudara ya. Pasti dia kabur, gitu ya. Tapi saya lihat dia nggak kabur. Kenapa? Waktu saya diangkat, katakanlah itu roh saya yang diangkat, dari body saya tinggal di karpet itu. Saya dengar suara ketikannya Eri. Saya teriak, karena saya sudah belajar sama Pak Victor, meningking setan, segala macam. Saya tengking itu waktu saya dengar, di dalam nama Yesus, keluar kau, di dalam nama Yesus, lepaskan. Gak lepas-lepas. Terakhir ketika si Eri itu dengar saya bilang sama Eri, please tolong saya, ada yang ngangkat saya, tolong, saya bilang gitu. Dia nggak dengar. Saya diangkat, seperti gitu ya, diangkat. Pelan sekali, saudara, diangkat gitu. Semakin saya diangkat, suara ketikannya hari itu semakin hilang. Nah, setelah itu, saya nggak tahu berapa detik itu diangkat, berhenti. Kayak gini, tek, dia berhenti. Jadi antara supranatural dengan natural itu ada di otak saya. Saya mau kemana? Lalu si Eri, kenapa dia nggak dengar? Artinya saya mesti bekerja dong. Saya punya mind. Otak saya mesti berjalan. Saya mau kemana? Saya mau dibawa kemana? Dan benar Bapak Ibu. Waktu setelah saya mikir seperti gitu, tiba-tiba seperti peluru roket yang shush, gitu ya. Itu saya teriak, saudara. Saking cepatnya. Saya nggak tahu. Yang ngangkat saya ini pun saya nggak tahu siapa yang ngangkat saya itu, nggak tahu. Saya nggak bisa toleh ke kiri ke kanan, saya nggak tahu. Hanya saya aja diangkat. Nah, saya tidak lihat rumah, saya tidak lihat pohon-pohon, tapi saya lihat itu hanya seperti satu ilustrasi saya kasih. Kalau saudara pas dipanas matahari terus tutup matanya, nampak mesti sinarnya kan? Kira-kira seperti itu. Seperti itu. Jadi saya nggak lihat yang aneh-aneh, enggak. Rumah, saya lihat juga. Enggak, saudara. Cuman waktu seperti saya tutup mata saya, waktu kena sinar matahari itu nampak putih gitu. Jadi enggak gelap. Saking cepatnya itu saya teriak. Tapi lama-lama saya nggak takut lagi. Seperti saya sudah enjoy dengan saya diangkat itu ya. Terus gini saya dibawa kemana? Gitu. Dan benar apa yang terjadi Bapak Ibu. Tiba-tiba saya lihat ke atas, gitu. Kalau saudara keluar siang hari, langit itu kan tertutup gini ya, betul ya, tertutup gini, kayak nggak ada, ini ya ada batasnya begitu. Waktu saya lihat begitu, oh Tuhan, itu langit itu terbelah, saudara. Terbelahnya nggak wah gitu enggak, terbelahnya pelan-pelan dan bergerak, moving, begini, begitu. Saya maju. Naik lagi ke atas. Yang kedua kali juga kayak gitu, saudara. Tetap saya lihat tertutup dulu. Begitu saya mau mendekati,
Oh, gini lagi dia. Dan bergerak ya, saudara, zut gitu ya. Bergerak dia pelan-pelan ke kanan, bergerak dia pelan gitu. Di tengah-tengahnya kosong kami jalan. Mungkin 4 kali, saudara, 4 kali mungkin. Saya sambil lihat itu sampai takjub juga. Wih, gila men, saya pikir. Waduh, saya seperti kayak pergi traveling ke dunia mana gitu ya. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu, saya sudah tidak lagi lihat langit. Saya sudah masuk di ruang angkasa. Kalau Bapak Ibu yang suka channel Discovery Channel, saya sering nonton. Itu bagaimana pilot NASA sedang memperbaiki satelit ya. Jadi dia perbaiki satelit itu kan nampak bintang-bintangnya itu persis. Saya lihat waktu saya lihat angkat, saya lihat ke bawah ini. Oh Tuhan, ngeri banget. Saya lihat ada bintang-bintang di bawah. Ada kayak seperti jurang yang dalam tapi bintang penuh. Bintangnya banyak di depan saya ini. Banyak seperti waktu saya lihat ke bawah itu cuma ngeliatnya gini, saudara. Tapi saya diangkat terus. Saya akhirnya nggak takut lagi. Saya seperti menikmati. Wow. Bahkan otak saya berpikir, kok persis cerita Discovery Channel ya. Bayangin, saudara. Bisa terpikir seperti itu. Luar biasa saya pikir ya. Wow. Tapi lama-lama saya pikir, saya mau dibawa kemana? Saya mau kemana ini? Kalau seperti ini, saya bilang saudara ya, saya nggak ngerti dah. Saya pasrah aja. Wes lah, udah terserah Tuhan mau kemana kayak gitu ya. Saya lihat bintang itu kecil-kecil saudara, kecil. Saya nggak tahu berapa detik, berapa menit, berapa jam. Tiba-tiba saudara, saya lihat ada satu sinar tapi bergerak, bukan bintang. Ya bergerak, bulat. Saya kasih contoh aja lah ya. Bulat seperti gini. Bulat, tapi ini terang. Dari jauh saya lihat, dia masih kecil ya. Masih terang. Tapi dia bergerak, mengarah ke saya. Makin lama besar saudara. Dan kelihatan di kiri kanan ini api gitu. Di lingkaran ini api. Wih, saya lihat api. Dan saya lihat di tengah-tengahnya ini 2 itu ada matanya. Merah, mengerikan. Dan di mulutnya ini ada giginya runcing kayak taring harimau, Bapak Ibu. Ya, itu saya kasih ekspresinya. 2 begini. Saya lihat, serem banget. Terus ngapain dia ke tempat saya? Tujuannya apa? Semakin lama semakin dia dekat, semakin besar saudara, semakin segini ya saudara. Saya semakin takut saudara. Oh man, kalau dibakarnya saya ini jadi apa saya gitu ya. Terakhir saudara, semakin dekat dan saya heran. Kok nggak ada yang menghalangi atau yang mencoba mengusir kek atau apa kek gitu. Nggak ada. Sehingga saya pikir, wah sengaja mungkin saya ditaruh gitu biar dibakar, hangus, hilang gitu ya saudara ya. Saya pikir begitu. Waduh Tuhan, kira-kira diameternya 2 meter. Saudara bisa bayangin, apinya menjilat kiri kanan, matanya merah, giginya keluar, macam mau menerkam aku. Saya takut dan teriak setengah mati, saudara. Dan semakin dekat, benar saudara. Waktu dia dekat sama saya gini, saudara, dia hanya suara gini, api itu nggak menjilat saya, giginya nggak menggigit saya. Langsung hilang. Wih, saya sudah punya pikiran habis saya, selesai saya. Tapi setetes pun, segaris pun tidak membakar saya. Dia balik lagi saudara. Saya lihat lagi, oh Lord, what's going on gini ya. Datang lagi saudara. Kecil lagi, persis peristiwanya 2 kali saudara. Nah waktu dia balik ke sana lagi, dia mesti dari kecil lagi saudara. Di kepala saya berpikir gini, wah dia tidak terkam saya, dia tidak bakar saya, dia tidak gigit saya. Tapi saya takut. Saya nggak mau ketemu. Saya nggak mau lihat dia saudara. Di kepala saya sudah pikiran gitu. Jadi kalau kira-kira dia mau dekat saya, kira-kira entah berapa meter lah. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Saya akan tutup mata saya bilang.
Saya nggak mau. Saya nggak bisa bayangkan saudara. Seramnya bukan main. Saya nggak bisa ekspresikan. Waduh, mungkin nggak tahu deh. Benar saudara. Makin dekat dia makin dekat. Karena dia persis muka saya begini saudara. Bayangin, mungkin tak berapa senti gitu. Tapi nggak terbakar saya. Gitu ya. Wah, begitu dan mau dekat saudara-saudara, apa yang saya bikin saudara? Saya tutup mata saya saudara. Waktu saya tutup, apa yang terjadi? Mata saya itu ada yang buka. Kelopak mata saya ditarik, disuruh lihat kayak gini saudara. Hah? Gitu. Mau saya blinkkan, mau saya tutup, nggak bisa. Semakin saya mau tutup, semakin keras cengkramannya itu. Wih, tapi saya nggak bisa akal. Karena dia belum semakin dekat kan. Hampir mau dekat-dekat, karena udah mata saya dibikin seperti gitu. Saya nggak bisa akal Bapak Ibu. Saya tolak ke kiri, biar saya tidak lihat kan. Saya bikin kayak gini, biar saya tidak lihat gitu loh ya. Ternyata saudara waktu saya bikin gini, kepala saya ini dipegang, ditarik, saudara. Ditarik gitu. Mata saya ditarik, dia angkat kelopaknya, dagu saya, tapi nggak nampak tangannya megang ya. Tapi tahu saya seperti saya dicengkram. Gitu. Jadi saya mencoba lagi saudara. Gini, nggak bisa. Gini lagi. Semakin keras saya paksakan untuk menoleh ke kanan atau ini, semakin kencang saudara. Semakin saya paksakan, saya tutup mata, semakin kencang. Kira-kira lihat itu, kira-kira begitu ya. Terakhir apa saudara? Mulut saya nggak ditutup. Mulut saya nggak ditutup. Hanya mulut saya lah yang bereaksi, berteriak. Itu nggak ditutup saudara. Saya dibiarkan mau teriak kayak, mau sampai lepas kayak urat kayak. Forget it, kira-kira begitu saudara. Saya teriak sekencang-kencangnya, mata itu, leher saya udah hilang. Begitu dia hilang, saya pikir ada 4 kali. Tapi saya lihat, gak ada. Saya perhatikan ke kanan, kiri gak ada, kiri gak ada. Tapi saya nggak bisa lihat ke belakang loh saudara. Saya nggak bisa gini loh. Siapa yang saya nggak bisa, hanya sebatas ke kiri, sebatas ke kanan, ke depan. Udah, itu aja. Nah saya terasa saudara sambil diangkat ini ya, ini ambil diuyut begitu. Mata saya seperti dirilis. Ini saya, dagu saya itu seperti dilepaskan. Jadi saya sudah merasa, udah agak enteng, udah enteng. Sehingga waktu saya gini kan bisa. Oh berarti nggak ada lagi tuh. Katakanlah setannya ya saudara, biar enak ya. Oh nggak ada. Terus saya begini kan, nggak ada lagi. Oh berarti udah nggak ada lagi. Wah, leher saya seperti enak. Mata saya seperti relax lagi gitu ya. Setelah itu saya mulai mikir, kemana ini? Setelah ini what next? Saya pikir ya, setelah ini siapa? Benar saudara. Tiba-tiba yang perasaan saya itu dikencang begitu. Dia pelan. Pelan. Saya mikir gini, wah bentar lagi ini berhenti nih. Terus ngapain saya? Nyampe kemana? Gitu ya saudara. Saya bingung. Kemana nih? Berhenti. Benar saudara, pelan kayak mobil atau sepeda motor kalau mau ke garas ya. Begitu mau nyampe kan pelan-pelan. Persis seperti itu. Dan benar, berhenti. Cetek, gini berhenti. Begitu berhenti saudara ya. Saya lihat ke kiri. Ada apa? Saya lihat ke kanan. Ada apa? Saya lihat ke depan. Nggak ada. Bahkan saya coba lagi lihat ke bawah gini. Begitu lihat ke bawah. Saya mesti takut ya. Saya takut kayak lepas gitu ya. Kalau lepas jadi apa? Saya pikir gitu. Terus nggak ada, ngapain? Saya jadi bingung. Ya. Kenapa berhenti? Terus nggak ada siapa-siapa. Bintang-bintang semua. Tiba-tiba, Bapak Ibu, ada kilat saya lihat di depan saya. Kilat itu kayak di Indonesia, gitu ya. Kan kilat di Indonesia gitu ya. Tapi kilat ini enggak, saudara. Actionnya sama, tapi kecepatannya enggak. Jadi saya bisa lihat. Ada kilat, tapi kilatnya kok enggak gitu ya. Kilatnya itu sinar. Dan waktu dia seperti gini, nampak kelihatan putihnya itu ya. Putih itu selesai. Jadi
Saya kayak bego aja ngeliat. Saya berhenti di depan saya. Cetek. Begitu berhenti di depan saya, saudara. Ya, sinar tadi. Saya kaget. Saudara. Tiba-tiba sinar itu menjelma menjadi orang. Begitu menjelma jadi orang, saudara. Saya kaget, yang saya lihat di depan saya itu rambutnya segini, gondrong, pakai jubah, melihat saya. Begitu saya lihat, saya nggak ragu siapa dia. Saya teriak, Yesus, Yesus, please help me. Saya mau berusaha untuk mendatangi dia, saudara. Ya, tapi ada yang megang saya. Saya seperti nggak dikasih. Yesus, sakit kali. Saya teriak di depan dia, saudara. Teriak. Saya nangis. Yesus, sakit kali ini. Tolong. Jadi waktu saya mau bilang tolong, saya seperti mau lompat, saudara. Saya mau rangkul, tapi tertahan gitu. Sakit kali. Saya bilang gitu aja, jadi kan sakit kali. Saya bilang enggak. Waduh, tolong Yesus. Saya bilang gitu. Tuhan yang di depan ngeliat saya aja. Enggak bereaksi, enggak ada bilang kata-kata apa, saudara. Enggak ada bilang apa-apa. Tiba-tiba dia hilang. Dia hilang. Tidak hilang seperti itu. Dia hilangnya sama. Seperti dari proses awal, Bapak Ibu. Terus dia hilang. Begitu dia hilang, saya lihat udah nggak ada lagi. Saya diturunkan, saudara. Saya diturunkan. Turun yang siapa kamu? Saya diturunkan. Waktu diturunkan saya gini, oh saya mau pulang ini. Saya bilang, saudara, saya mau pulang. Aduh, saya sambil apa, saudara, sambil mikir, aduh saya jumpa Yesus ya. Saya jumpa Yesus. Wah, saya mau pulang ini. Saya ngapain pulang gitu ya. Rasanya saya lihat itu, waduh, luar biasa, saudara. Mukanya, wajahnya persis seperti yang dilukis, yang kita punya ekspresi ya. Yesus itu seperti gitu gambarnya. Saya dari kecil tahu gambar ini, pokoknya sosok Yesus brewok, berkumis, ya, gitu. Tipenya tipe orang Hebrew, orang Yahudi, ya kan, agak-agak kearapan gitu ya, orang Arab gitu ya, orang Jews. Jadi saya diturunkan gitu, aduh saya ketemu ya tadi. Saya bersorak, saudara, wah saya berarti mau dipulangkan nih, saya dikembalikan lagi, saudara, turun lagi, saudara. Singkat cerita, yang saya lihat tadi bintang-bintang tadi, planet-planet seperti banyak itu, udah nggak di situ lagi posisi saya, saudara. Saya sudah masuk ke bumi. Nah, dari mana saya tahu? Waktu saya masuk ke bumi, waktu saya lewat gini, langit yang tadi terbuka tadi, saudara, itu bergerak lagi. Gini loh, saudara. Ketutup lagi dia, saudara. Wah, saya kaget, saudara, gila men. Saya bilang, tertutup lagi. Saya bilang, turun lagi dia. Tuh kan terus gini kan, terus saya lihat lagi gitu. Kan kosong ya, nget gitu. Yang ini tadi, saya lihat prosesnya. Saling mendekati, saudara. Saling mendekati, zoom gitu lagi. Wah, saya bilang, dasar men. Nah, singkat cerita, nggak ada lagi ya. Saya terus dibawa, saudara. Saya terus dibawa. Pikiran saya sampai di rumah ini saya. Sampailah saya di rumah. Tapi di perasaan saya ada feeling. Saya mau lihat siapa yang bawa saya ini. Siapa yang ngangkat saya ini. Gitu ya. Kepingin tahu gitu. Terus gimana caranya saya nggak tahu waktu itu. Cuman saya penasaran. Ya, siapa yang bawa? Siapa yang ngangkat ini gitu ya. Dan siapa yang kembalikan saya ini. Nah benar, saudara, waktu diangkat berhenti baru cepat gitu ya. Ini pun gitu, saya cek berhenti dia. Waktu berhenti itu dia, saudara, oh saya sudah tahu, udah nyampe ini ke rumah saya. Saya bilang, benar saudara, saya diturunkan perlahan-lahan. Seperti dari awal tadi, saya diangkat pelan-pelan baru cepat gitu ya. Ini pun gitu.
Semakin saya turun sedikit, saudara, kaget saya, saudara. Suarakan ketikan Eri masih ada. Komputernya masih ketik, tapi masih halus. Masih halus, saudara. Saya masih ragu, Eri apa ini ya? Semakin dekat, saudara. Semakin jelas kan? 10 jari ya, cepat ya, saudara ya. Saya sadar, si Heri berarti masih di sini. Masih belum berangkat, dia tugas. Berarti dia masih kerjain homeworknya dia, pekerjaan rumah dia di situ. Semakin diangkat, semakin diturunkan, semakin jelas sampai saya bilang, Heri, kau belum pergi ke sekolah ya? Kau masih di sini. Saya ngomong begitu, saudara, sambil dia apa gitu. Dan benar kan 1,5 meter jarak saya. Semakin dekatnya saya mau dikembalikan ke plek itu, semakin jelas suara itu. Semakin suara semakin jelas, saudara. Nah, saya begitu dia mau nyampe, saudara, udah dekat, saya feeling sekali suara kuat sekali gitu. Saya nggak tahu, tiba-tiba diginikan, kayaknya roh saya itu seperti gini, disatukan gitu ya, saudara, dikembalikan gitu lagi, saudara. Cepat-cepat muka saya buka, saudara. Wah, gitu ya. Saya buka kayak gitu. Apa yang terjadi, saudara? Wow, amazing. Itu saya lihat shadow. Mungkin 2 atau 3, aku nggak tahu, mungkin lebih. Aku nggak bisa prediksi, mungkin 3 atau pokoknya shadow itu putih. Tahu shadow ya? Bayangan, ini bayangan saya ada, tapi putih. Jadi waktu gitu prosesnya, saudara, nyampe, just for second saya buka mata saya, plak gitu. Saya masih lihat, saudara, shadow itu terbang. Dan anginnya pun terasa, saudara. Saudara bisa bayangin. Saya terasa anginnya dan shadow itu saya lihat warna putih terbang kayak gitu. Saudara, cek. Yang kedua, apa yang terjadi, saudara? Saya begitu siap buka mata saya karena kepingin tahu saya. Saya kaget. Yang kedua ini, saudara, saya bisa berdiri. Saya bisa berdiri, kaget, si Heri yang sedang ngetik lompat. Ternyata benar dia masih ada di situ. Kenapa dia lompat? 5 hari saudara nggak makan, hanya tidur ngerungkel megang lutut. Tiba-tiba saya berdiri, saudara, dan saya pun nggak tahu kenapa saya berdiri. Waktu saya berdiri itu si Heri teriak, Mas Lesan, bisa berdiri? Dia itu paperworknya itu mental, saudara, karena kaget. Gimana nggak kaget? Orang dia lihat kok seminggu itu udah mau mati. Ya, udah teriak, udah kasih alamat sama orang tua saya. Ya, mau event kamar mandi itu hanya merangkak. Kok tiba-tiba saya berdiri? Waktu Sherry bilang gitu, Mas Elson kok bisa berdiri? Saya sadar, saudara. Ternyata saya sembuh. Waktu saya gini kan saya bilang, Tuhan, saya sembuh. Iya, saudara. Saya gini-gini kalian saya. Total, saudara. Saya lari ke kulkas seperti orang gila. Saya ke kulkas, saya minum air, saudara. Gak ada apa-apa, Eri hanya nonton. Dia kaget, dia lihat saya aja gitu ya. Pastor, jumpa siapa? Pastor, lihat siapa? Kok bisa sembuh? Kok bisa tiba-tiba seperti ini? Saya teriak, Tuhan. Terus saya gini-gini kan, saudara. Gak ada apa-apa, saudara. Dan saya pegang lutut saya. Saya berdiri, saya teriak seperti orang gila keliling situ sampai ambil di fridge, ya ambil lagi saya makanan, saudara ya. Saya makan, saudara, nggak ada apa. Tidak 70%, tidak 80%, tidak 99%, saudara sembuh 100%. Aku berdiri, aku menangis. Aku mengucap syukur, aku sembuh. Sherry nggak jadi sekolah. Dia hanya melihat, dia mengagumi, luar biasa. Mas Lesun bisa sembuh seperti gini. Sorry, saudara.
Akhirnya saudara, saya mati di kamar mandi, masih saya gini-gini kan. Saya lihat itu. Saya menangis. Sambil mandi saya menangis. Sambil dia bilang, Tuhan baik. Besoknya saudara, teman gereja nelfon. Sen, kamu masih sakit. Kaget aku ditelepon, ayo kita ke dokter. Saya bingung, tapi saya nggak enak sama dia, saudara ya. Saya nggak enak sama dia. Saya bilang, iya, oke, kita ke dokter, cek. Padahal udah 5 hari, saudara. It's too late. Kalau tidak ada keajaiban Tuhan, saudara, it's too late. Tewas, saudara, mati. Udah 5 hari. Baru sekarang ada yang telepon, itu kan aneh. Cuma karena saya respect sama mereka, orang gereja. Saya bilang, oke, saya nggak sebut namanya. Besok saya ke dokter. Walaupun saya tahu, dan semua si Eri pun, ngapain lagi mesti ke dokter, udah sembuh. Aku respect Eri itu bilang, gak enak nanti dikiranya apa, karena mereka sudah tiba-tiba ada niat baik, saya harus appreciate. Aku bilang, oke. Nah, mereka kan sudah tahu problem saya, sampai dibawa ke dokter yang berbeda, ke klinik. Sampai di tempat itu saudara, si Roni explain bahwa dia ini, Nelson mengalami ini sampai yang gini. Oh ya, oke. Kamu baring, dia bilang. Saya itu manut aja saudara. Saya malas argue, saya malas nah. Saya bilang, langsung dilihat leher saya. Ini, buka. Dia senter. Nggak ada apa-apa, dia bilang. Saya kaget, ya. Nggak ada, not even one scratch, dia bilang. Pegang nyeri. Terus dokternya bilang apa waktu kamu di sini sakit katanya. Saya ceritakan apa dia bilang. Iya, memang kamu harus pergi ke X-ray untuk dicek katanya. Terus kamu pergi nggak ke sana? Enggak dokter. Kamu nggak pergi? Enggak. Terus sembuh? Oh, kamu sembuh? Iya. Iya memang saya lihat udah ini kamu ya seperti nggak ada apa-apa. Tapi yang ini kamu nggak X-ray, kamu nggak operasi, kamu nggak lihat apa? Enggak. Bang ini seru nih. This person is crazy. Is it mad? Dia bilang, kamu suruh bawa orang seperti ini nggak ada apa-apanya. Dia bilang, simptomnya yang dikasih tahu sama yang pertama pun harus dia ke dokter. Aku juga akan setuju juga dia harus ke dokter. Jadi 2 dokter itu setuju saudara harus dia X-ray. Tapi aku nggak lakukan. Makanya dia bilang waktu itu, that person is a crazy. Tapi karena dia agama Buddha, saudara, maaf, tentunya nggak percaya. Akhirnya si Roni bingung, kamu udah sembuh? Udah, aku bilang. Loh, gimana sembuhnya? Saya ceritakan. Banyak orang nggak masuk akal, saudara. Banyak orang nggak nerima saya. Dia pikir itu setan yang sembuhin saya. Loh, kalau saya berdoa dalam nama Yesus, terus setan yang datang nyembuhin saya. Oh Lord, come on Lord, aku bilang. Akhirnya tersebarlah ini semua saudara ya. Bahwa Nelson disembuhkan bukan karena dokter, bukan karena pertolongan orang, tapi pertolongan Tuhan. Nah sejak dari itu saudara ya, saya semakin dekat dengan Tuhan. Semakin saya tidak ragukan kasih Tuhan. Semakin saya tidak mau lagi setengah-setengah ikut Tuhan saudara. Karena begitu dahsyatnya pertolongan Tuhan. Dua dokter melihat saya, mengatakan saya harus di X-ray. Tapi semua fail. Semua Tuhan lakukan. Dan kenapa Tuhan izinkan saya, orang gereja satu pun tidak mau menolong saya. Karena Tuhan mau aku bersandar sama Tuhan. Karena Tuhan mau aku hanya totally surrender. Totally hanya fokus kepada Yesus. Bayangin satu gereja, nggak ada yang menolong. Kenapa setelah saya sembuh, 6 hari kemudian saya ditelepon sama beliau itu, ayo kita ke dokter. Kalau secara logik, berarti udah mati dong orang itu. Ya Nelson itu udah mati, udah membusuk saudara.
Tapi kembali Tuhan mengajarkan saya tidak mengandalkan manusia. Walaupun Tuhan bisa pakai manusia Bapak Ibu ya. Tuhan bisa pakai manusia untuk menolong kita. Tapi dalam case saya ya, Tuhan hanya menyuruh saya untuk surrender. Untuk saya pasrah, berserah totali 100%. Dan hasilnya saudara, ini yang saya alami. Saya tidak 10%, tidak 99%, tapi 100% saudara. Dan anehnya, waktu saya berdiri itu saudara, sakit-sakit ngilu saya, ya itu seminggu. Dan karena ada rasa lapar saudara, itu hilang. Saya juga nggak ngerti kok tiba-tiba saya bisa berdiri dan semangat saya bisa berlari, teriak-teriak sambil nangis, sambil makan, sambil minum. Gone. Luar biasa Tuhan kita. Ajaib Tuhan kita. Saya tidak ragukan lagi, Yesus memang Sang Penyembuh, Sang Penolong. Terima kasih Bapak Ibu. Itu aja yang saya akan sampaikan Tuhan kepada Bapak Ibu malam hari ini. Pesan saya, mari saudara, letakkan harapanmu sama Tuhan, sama Yesus.